Fakta Laut Indonesia. Ayo simak dan belajar sama-sama ya rekan-rekan. Jangan lupa follow, like, dan share ya. Pertama, kedalaman laut. Rata-rata kedalaman laut di Indonesia mencapai 200 meter. Namun, terdapat pula beberapa cekungan dan palung laut yang dalam. Laut Indonesia juga memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif di dalamnya. Salah satu penjelajahan terhadap sistem cekungan yang kompleks ini adalah ekspedisi Slenius oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929 sampai tahun 1930. Penjelajahan ini menemukan adanya 27 lubuk dan palung dalam. Palung paling dalam ditemukan di wilayah Banda mencapai 7,4 km. Kedua, arus besar. Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia atau disingkat dengan Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sperduk. Sebagai gambaran, 1 sperduk setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra yang lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global. Ketiga, terumbu karang terluas. Indonesia memiliki terumbu karang terbesar di Asia Tenggara. Luasnya mencapai 39.500 km persegi, mencangkup 15% habitat karang dunia. Dengan demikian, Indonesia adalah produsen utama larva karang yang menyebar untuk mengisi wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Yang keempat, mangrove paling kaya karbon. Beberapa riset menunjukkan mangrove di Indonesia juga termasuk di antara hutan paling kaya karbon di dunia, yaitu mengandung karbon lebih dari 3 kali lebih banyak per hektar dibandingkan hutan tropis di dataran rendah. Jika dibandingkan dengan hutan-hutan tropis di dataran tinggi, jumlahnya 5 kali lebih banyak. Luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai 3,25 juta hektar. Lebih dari 50% hutan mangrove Indonesia berada di Papua Barat dan selebihnya banyak dijumpai di sepanjang garis pantai Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kelima, spesies penyu terbanyak. Indonesia mempunyai 6 dari 7 spesies penyu laut yang ada di dunia. Laut Indonesia menyediakan tempat bersarang dan mencari makan penting serta jalur migrasi penting di persimpangan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara 6 spesies penyu di Indonesia tersebut, 3 di antaranya adalah penyu sisik, Eretmochelys imbricata, penyu belimbing, Dermochelys coriacea, dan penyu tempayan, Caretta caretta. Keenam, penghasil ikan terbesar di dunia. Indonesia merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Menurut laporan FAO, sekitar 5,4 juta ton ikan diproduksi pada tahun 2012 dengan potensial total produksi mencapai sekitar
9,93 juta ton. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 per 2016, jumlah tangkapan yang diizinkan hanya mencapai 7,95 juta ton. Ketujuh, nelayan kecil. Sekitar 97% armada penangkapan ikan di Indonesia merupakan nelayan skala kecil. Nelayan kategori ini menggunakan perahu bermotor kecil, baik tanpa mesin maupun dengan mesin hingga 10 gross ton. Menurut Ditjen Perikanan Tangkap KKP, sampai 3 tahun lalu terdapat lebih dari 540.000 kapal skala kecil ini beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Riset lain mengatakan, jumlah pastinya tidak bisa diketahui karena kapal-kapal kecil skala ini tidak memerlukan izin layaknya kapal besar. Umumnya, nelayan kecil ini menangkap ikan jenis demersal seperti kerapu, kakap, ataupun ikan pelagis kecil, termasuk kembung dan banyar. Sebagian di antaranya menangkap ikan pelagis besar seperti tuna ataupun non-ikan seperti kepiting dan lobster. Kedelapan, tujuan utama menyelam. Sebagai salah satu tempat kekayaan biodiversitas terkaya di dunia, Laut Indonesia menjadi tempat wisata bawah laut, termasuk menyelam. PEDI, Organisasi Pelatihan dan Sertifikasi Selam Scuba, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dalam tujuan menyelam teratas di dunia. Sementara itu, menurut CNN, Laut Indonesia menempati setengah dari 10 tempat menyelam teratas di dunia. Ada sekitar 710 lokasi penyelaman teridentifikasi di Indonesia dan lebih dari 400 bisnis menyelam beroperasi di seluruh Indonesia.